Wah, ini orang Wahabi sering sebut kita mesti isbat sifat, isbat zahir. Apakah betul konsep ini dari salaf ya? Atau Wahabi pandai-pandai sendiri ya? Isbat zahir itu bukan dari salaf ya. Jadi begini, di dalam Al-Quran dan hadis berkaitan dengan zat-zat Allah itu istilahnya ada ayat-ayat atau hadis-hadis mutasyabihat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, ala fahmi salafis salih ya, atau Ahlus Sunnah wal Jamaah bi'tibaril khas ya, bukan bi'tibaril am. Nah, itu perlu dicatat tuh ya. Jadi sikap kita pada ayat yang mutasyabihat ya, nahnu narudduha ilal muhkamat ya. Kita kembalikan ayat tersebut kepada muhkamat, bukan ditafwid ya, bukan ditahrif ya. Jadi sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap ayat-ayat mutasyabihat ya, dikembalikan kepada ayat yang muhkamat. Itu satu. Kemudian ya, takwil Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya, tentang ayat kursi ya, yang ditakwil dengan ilm, itu satu, riwayatnya dhaifah, perlu ditinjau ya. Dua, bertentangan dengan bahasa. Tiga, menyelisihi ijma' as-salafis soleh. Nah itu udah dihantam dengan 3 poin ini ya kan. Kemudian poin berikutnya ya, kami ahlus sunnah wal jamaah ala fahmi salafis soleh bi'tibaril khas punya kaidah fi babil asma'i was sifat ya. Nususus sifat ya muhkamatun bi'tibari ma'aniha wa mutasyabihatun bi'tibari kaifiyatiha ya. Nususus sifat ya, nas-nas yang berhubungan dengan sifat Allah, muhkamatun bi'tibaril ma'na wa mutasyabihatun bi'tibaril kaif ya. Allah menurunkan Al-Qur'an bilisanin arabiyyin mubin bagi kita ya kan, itu agar kita faham maknanya. Bagaimana mungkin Allah menurunkan Al-Qur'an secara lafaz zahir, maknanya kita faham, lalu kita mentakwil menginginkan makna yang lain ya, itu nggak bisa diterima di akal kita ya kan. Jadi ayat-ayat ya, yang berkaitan dengan sifat Allah itu maknanya muhkamah ya, muhkam maknanya, namun kaifiyahnya mutasyabihah. Nah, muhkamah itu maklum ya, kita ketahui ya. Mutasyabihah nahnu la na'rifuha. Nah gitu, kita nggak tahu gitu. Coba maknal wajh ya, maknal yad kita tahu ya. Maknal wajh apa tuh maknanya ya, zahirnya kita tahu ya kan. Maknal yad tangan kita tahu ya. Makna kata kerja istawa muqayyad bi'ala kita tahu maknanya tuh. Itu maknanya ats-tsubut wal ulu wal istiqrar. Ats-tsubut wal ulu wal istiqrar itu maknanya tuh ya. Jadi secara makna nusus sifat itu muhkamah ya, namun secara kaifiyah kita nggak tahu ya. Wallahu a'lam secara kaifiyahnya ya, wallahu a'lam. Coba contoh nih, contoh gampang ya. Kalau saya mengatakan ya, saya membeli rumah di Jakarta misalkan, apakah di benak antum ini ya, saya membeli khimar, saya membeli kuda? Kan nggak mungkin gitu kan. Ketika saya mengatakan saya membeli rumah di Jakarta, pasti secara makna sudah muhkam, sudah kita faham gitu kan. Namun kaifiyah, bentuknya, sifat rumah saya yang di Jakarta itu kan harus dilihat biar kita tahu bentuknya seperti apa ya. Dan sifat Allah juga kita nggak tahu ya secara kaifiyah ya. Secara kaifiyah sifat Allah kita nggak tahu ya. Namun secara makna ya kita paham gitu kan. Kemudian kaidah yang kedua ya, al aslu fi nususis sifat
baqa'uha ala zahiriha. Nah, jadi hukum asalnya nas Al-Qur'an atau dalil ya yang berkaitan dengan sifat Allah, maka harus kita kekalkan pada kezahirannya. Tidak boleh ditakwil, ya kan? Dan itulah ahlus sunnah wal jamaah ala fahmi salafis salih, atau ahlus sunnah wal jamaah bi'tibaril khas, ya, bersepakat, berkonsensus, berijma bahwasanya nususus sifat ya baqa'uha ala zahiriha. Nah, gitu aja ya. Namun ya ijma ahlul bid'ah, ya kan, ahlul bid'ah berijma bahwasanya nususus sifat itu harus ditahrif dan ditakwil, ya gitu. Karena kenapa mereka melakukan demikian? Kenapa coba? Karena mereka langsung diakalkan dulu, ditamtsil dulu dengan makhluknya, diakali dulu, padahal itu perkara gaib ya. Mereka diakali dulu, baru dibuang. Itu sifat mereka kayak gitu tuh, ya kan? Dan itu bukan sifat ahlus sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Next video selanjutnya insyaallah.